Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Qamaril Auladi Priyas dari Pendidikan Bahasa Arab, NIM-nya 2303 4190 59. Di sini saya akan menjawab soal UTS Pendidikan Ilmu Budaya. Mohon maaf bila yang saya jawab tidak berurutan. Nomor 1, nomor 5. Soal nomor 1 adalah nomor 5. Bagaimana caranya agar tidak terjadi misunderstanding atau kesalahpahaman dalam berkomunikasi antar budaya? Mau tahu caranya? Apa ada yang tahu caranya? Bila tidak ada, mari ikut saya. Pertama caranya adalah menjalin tali silaturahmi atau memperbaiki atau meningkatkan kompetensi lintas budaya dengan cara memperdalam pengetahuan lintas budaya, mengikuti pelatihan bahasa dan bahasa baik bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa lainnya, serta mendukung kebijakan yang menguntungkan bersama atau menguntungkan bagi kita. Yang kedua adalah menghindari asumsi atau penilaian terhadap sesama atau penilaian saya terhadap kamu atau kamu terhadap saya atau sebagainya. Contohnya ketika seorang bertindak secara berbeda, mereka langsung berasumsi, mereka pasti bohong, mereka mesti benar, mesti begitu-gitu. Nah, itu tidak boleh. Dan kita juga harus menghindari memberikan penilaian tanpa mengetahui apa yang terjadi di sana, apa yang terjadi di sini. Yang ketiga itu adalah kepekaan kita terhadap orang lain, terhadap keluarga, terhadap alam sekitarnya. Yang keempat adalah kita harus menghargai dan mengakui perbedaan, bahwa perbedaan itu membawa kebaikan, bahwa perbedaan itu membuat kita terbina sebagai mohon maaf teman-teman, maksudnya membina kebaikan dan jangan sampai kita menjadikan sebuah perbedaan itu sebagai alasan untuk menghakimi orang lain. Terus soal 2 yaitu nomor pertama. Apa sih yang dimaksud? Apa yang maksudnya pengertian dari budaya menurut the American Heritage Dictionary. Budaya itu menurut The American itu, budaya adalah suatu keseluruhan dari pola pikir perilaku yang melalui kehidupan sosial, seni agama, kelembagaan, dan semua hasil kerja dan pemikiran manusia dari suatu kelompok manusia itu. Yang kedua, soal nomor 3 itu soal 3 nomor 2. Soal 3 nomor 2 itu adalah coba jelaskan beberapa simbol di era COVID-19 ini menjadi simbol budaya baru. Yaitu pertama, wayang sawan serangga atau wayang corona serangga. Suatu karya eksplorasi di dunia pewayangan yang terinspirasi pada pandemi COVID ini dan dibuat atau diciptakan oleh Sujono Keron. Yang kedua adalah penggunaan iris denglo dan bangle untuk dibuat gelang dan digunakan kepada anak jabang bayi sebagai tolak bala. Soal 4 nomor 3. Jelaskan
pengertian berikut ini. Yang pertama, monokulturalisme, yaitu adalah pemerintahan yang mengusahakan terjadinya asimilasi kebudayaan sehingga masyarakat yang berbeda budaya itu bisa menjadi satu dan saling bekerja sama. Yang kedua itu lek kultur, dikembangkan oleh lek kultur itu adalah budaya inti atau dikembangkan oleh Basham Tibi di Jerman. Dalam ini kelompok minoritas dapat menjaga dan mengembangkan budayanya sendiri tanpa ada pertentangan dengan budaya induk yang ada di dalam masyarakat asli. Melting pot adalah kebudayaan imigran atau asing yang membaur atau bergabung dengan kebudayaan asli sana atau tempat perginya atau daerahnya tanpa ada campur tangan masyarakat. Multikulturalisme itu sebuah kebijakan yang mengharuskan imigran dan minoritas untuk menjaga kebudayaan masing-masing dan memiliki perdamaian dalam kebudayaan induknya. Nomor 5, soal 4. Coba kasih contoh komponen budaya material dan imaterial dalam era COVID ini. Yang pertama, budaya material itu sekarang banyak para rumah sakit yang kekurangan medis karena banyak pula medis yang meninggal dalam jihadnya, dan banyak pula tim medis yang kekurangan APD karena melonjaknya pembelian masker. Terus perumahan, pertokoan, gudang, terus apartemen dan lain-lainnya itu disemprot pakai desinfektan supaya terhindar dari virus corona atau mencegah dari virus corona. Contoh komponen budaya imaterial adalah akibat dari virus corona ini, kita itu warga sekitar terkena dampaknya, mulai dari gulung tikar usahanya, pendapatannya tidak banyak, di PHK dan yang lain-lainnya. Dan pemerintahan pun cukup kesulitan untuk menangani perekonomian dalam pandemi COVID ini. Soal 6, nomor 6. Apakah terorisme itu memang muncul ansyik atau murni karena jihad, ataukah isu itu disengaja dimunculkan untuk menyudutkan pihak tertentu? Kalau menurut saya itu isu untuk memunculkan untuk menyudutkan pihak lain, karena terorisme itu ditandai dengan bentuk kejahatan yang murni berupa pembunuhan atau ancaman yang bertujuan untuk menguasai atau untuk mencapai tujuannya, yaitu menguasai daerah lain atau memiliki tujuan lainnya. Soal 7, nomor 7. Mengapa para ahli antropologi melihat adanya hubungan antara bahasa dan kebudayaan, baik hubungan timbal balik, saling mempengaruhi, atau hubungan yang lebih menentukan yang bersifat satu arah, kebudayaan mempengaruhi bahasa atau sebaliknya? Karena menurut para ahli antropologi itu, bahwa setiap manusia itu tumbuh dan berevolusi secara bersama-sama, dan dari evolusi itu menumbuhkan atau menciptakan kebudayaan itu. Soal 8, nomor 8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan language dan jelaskan apa yang dimaksud dengan language atau parole. Language adalah merupakan konsep abstrak yang tersimpan dari akal budi seseorang sebagai bentuk atau
konvensi manusia. Contohnya, tempat untuk duduk dinamakan kursi, tempat untuk orang sakit dinamakan rumah sakit, dan tempat untuk sekolah dan tempat untuk belajar ilmu adalah sekolahan, dan tempat untuk tempat untuk berlindung diri dari hujan dan panas adalah rumah. Dan parola itu ialah menjadi konsep yang lebih konkret, sebab muncul sebagai bentuk tindak tutur penggunaan bahasa. Seperti tempat untuk duduk itu ialah kursi atau chair. Terus tempat untuk rumah sakit, tempat untuk orang sakit itu mustashfa, rumah sakit atau hospital, dan lain-lainnya. Jelaskan pendapat Levi-Strauss tentang mitos secara singkat. Dalam kajian pengembangan kajian struktural dalam kebudayaan, terutama mitos, pada dasarnya didasari dengan keinginan untuk memberikan alternatif pendekatan dalam antropologi sehingga bidang ilmu ini bisa mencapai derajat ilmiah seperti yang dilakukan para linguis. Levi-Strauss pada awalnya mendapat inspirasi dari para linguis yang mampu melakukan analisis terhadap berbagai macam bahasa di dunia sehingga bisa merumuskan bermacam formula untuk memahami fenomena kebahasaan yang begitu kompleks. Kemudian mengembangkan analisis linguistik struktural sebagai model analisisnya. Inilah yang kemudian diperkenalkan kepada jagat akademis sebagai strukturalisme. Levi-Strauss sangat dipengaruhi oleh pemikiran linguistik struktural yang sudah dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure. Darinya ia mengambil konsep petanda, tinanda, wadah, isi, language, plurale, sinkronik, diakronik, sintagmatik, dan paradigmatik. Soal 10, nomor 10. Berilah saran atau kritikan terhadap pembelajaran PIB selama ini. Baik, menurut saya pembelajaran kali ini, pembelajaran PIB ini sudah cukup bagus dan sudah cukup memuaskan. Namun masih ada perlu kekurangan atau perlu pertimbangan, yaitu mulai dari kami sebagai mahasiswa juga perlu penjelasan yang signifikan, perlu penjelasan dan perlu pengulasan yang baik, dan kami ingin kami ingin dipermudah untuk cara belajarnya. Gimana ya, maksudnya kami butuh masukan dan saran. Maksudnya itu gimana ya, maksudnya pembelajaran PIB ini sudah bagus, hanya saja perlu diajarkan lagi, perlu diasah lagi kemampuannya. Mohon maaf, berilah saran dan kritikan terhadap pembelajaran PIB selama ini. Sudah cukup bagus, sudah maksimal, namun kami masih belum 100% memahami tentang kebudayaan ini. Oleh sebab itu mohon penjelasan secara singkat namun padat, namun jelas dan mudah dipahami oleh kami. Mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai pembahasannya. Mohon maaf bila saya mengucapkan berbelit-belit. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Ustadz, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.